Halo Papa, selamat datang di perjalanan luar biasa menjadi orang tua. Tahukah Papa dan Mama, komunikasi dengan si kecil sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum mereka bisa mengucapkan kata pertama. Mama hebat, Raffi Ahmad di sini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi sering dianggap sepele. Komunikasi dengan bayi, bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan. Komunikasi adalah fondasi masa depan anak. Ini bukan sekadar bicara, tapi tentang membangun hubungan, kepercayaan, dan rasa aman sejak dini. Banyak yang mikir ngobrol sama bayi itu percuma, karena mereka belum bisa membalas. Padahal, justru disitulah kuncinya. Setiap kata, senyuman, dan sentuhan yang kita berikan, semuanya terekam dalam memori emosional mereka. Komunikasi bukan cuma soal kata-kata, tapi juga tentang koneksi, kehangatan, dan ikatan batin yang terjalin antara orang tua dan anak. Investasi 10 menit ngobrol sama si kecil setiap hari itu luar biasa penting. Waktu singkat ini bisa memberikan dampak besar untuk perkembangan otak, emosi, dan rasa percaya diri anak. Bahkan sejak dalam kandungan, bayi sudah bisa mendengar suara kita. Suara mama adalah musik pertama mereka. Dan suara papa juga bisa menenangkan serta memperkuat ikatan keluarga. Komunikasi dimulai dari rahim, membangun jembatan cinta pertama antara orang tua dan anak. Setiap kata yang diucapkan, setiap sentuhan lembut di perut mama, semuanya adalah pesan cinta yang membekas. Setelah lahir, setiap tatapan, senyuman, dan sentuhan adalah pesan cinta yang memperkuat rasa aman dan kepercayaan diri si kecil. Mereka belajar bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh kasih. Momen-momen kecil seperti memeluk, menggendong, atau sekadar menatap mata bayi, semuanya membangun pondasi kepercayaan dan rasa aman yang akan mereka bawa seumur hidup. Jangan remehkan ngobrol sama bayi, ini adalah investasi jangka panjang untuk kecerdasan, emosi, dan karakter mereka di masa depan. Anak yang sering diajak bicara cenderung lebih percaya diri dan mudah beradaptasi. Nggak perlu bingung mau ngomong apa, cukup hadir sepenuh hati, tatap mata mereka, dan tunjukkan kasih sayang. Ceritakan hari papa dan mama, bacakan cerita, atau nyanyikan lagu kesukaan. Percayalah, si kecil merasakan semuanya. Mereka mungkin belum bisa bicara, tapi mereka bisa merasakan cinta dan perhatian yang papa mama berikan. Inilah langkah pertama membesarkan anak yang percaya diri, penuh kasih, dan siap menghadapi dunia. Semangat terus papa mama, setiap detik yang papa mama berikan sangat berarti untuk masa depan si kecil. Bayi itu peniru ulung, mereka menyerap segalanya dari kita. Setiap gerak-gerik, setiap kata, bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, ternyata mereka perhatikan dengan seksama. Mereka seperti spons kecil yang siap menyerap semua yang ada di sekitarnya. Cara kita bicara, ekspresi wajah, intonasi suara, semua direkam oleh CCTV mereka. Bayi punya kemampuan luar biasa untuk mengamati detail, mulai dari senyum tipis sampai suara tawa kita. Sering senyum, mereka ikut senyum. Bahkan, kadang mereka mencoba meniru gaya senyum kita, seolah-olah ingin bilang, aku juga bisa loh. Bicara lembut, mereka belajar itu juga. Nada suara yang tenang dan penuh kasih akan mereka tiru, dan itu membentuk karakter mereka sejak dini. Ryanza suka banget niruin ekspresi gue dan Gigi. Ketawa, cemberut, semua ditiru. Kadang, tingkah lucu mereka bikin kita tertawa sendiri, karena ternyata mereka benar-benar memperhatikan setiap ekspresi kita. Proses belajar mereka lewat peniruan, dari ekspresi sampai nada suara. Mereka belajar bicara, tertawa, bahkan merespon emosi dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Saat kita ngobrol, tunjukkan ekspresi ceria dan senyum tulus. Interaksi hangat seperti ini sangat penting untuk perkembangan emosi mereka. Ini bukan cuma bikin mereka senang, tapi juga mengajarkan emosi positif. Bayi jadi tahu bahwa dunia ini penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka belajar hubungan sebab akibat, senyum dibalas senyum, ocehan dibalas suara lucu. Setiap respon dari kita adalah pelajaran berharga untuk mereka. Setiap interaksi, kita jadi guru pertama mereka. Segala hal yang kita lakukan, sekecil apapun, akan mereka tiru dan pelajari. Nggak harus sempurna, tapi berikan contoh positif. Jadilah role model yang baik, karena mereka akan mengikuti jejak kita. Apa yang mereka lihat hari ini, jadi cerminan masa depan mereka. Setiap kebiasaan baik yang kita tanamkan akan tumbuh bersama mereka. Mereka adalah cermin kecil kita. Segala hal yang kita lakukan akan mereka pantulkan kembali dalam perilaku mereka. Yuk, pastikan cermin itu memantulkan hal-hal indah. Dengan begitu, kita membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang bahagia, penuh cinta, dan percaya diri.
Mood kita, orang tua, sangat menular ke bayi. Bayi punya radar emosi super sensitif. Mereka tahu kalau kita stres atau bahagia. Energi kita nular kalau kita tenang, bayi ikut tenang. Kalau cemas, mereka jadi rewel. Jadi orang tua memang capek, tapi penting banget kelola emosi sebelum bersama anak. Hadir sepenuhnya dengan hati yang positif. Bukan pura-pura bahagia, tapi menciptakan ruang aman. Bayi bisa merasakan ketegangan dari raut wajah dan sentuhan kita. Jaga kesehatan mental bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga investasi masa depan anak. Cari cara melepas stres, saling support dengan pasangan. Papa mama yang bahagia akan membesarkan anak yang bahagia. Mood kita adalah cuaca di rumah, ciptakan cuaca cerah untuk mereka. Komunikasi itu dua arah, bahkan dengan bayi. Setiap tangisan, atau ocehan adalah cara mereka bicara. Tugas kita jadi pendengar yang baik dan merespons. Merespons ocehan bayi mengajarkan mereka bahwa suara mereka berarti. Ini dasar dialog, mereka bicara, kita jawab. Lalu mereka bicara lagi. Respons kita membangun sirkuit bahasa di otak mereka. Jangan takut terlihat konyol, tirukan suara mereka, tambahkan kata sederhana. Mengabaikan ocehan bayi bisa bikin mereka pasif. Sebaliknya, respons hangat memotivasi mereka terus berekspresi. Kita sedang membangun kepercayaan diri mereka. Anggap setiap OEK dan AA sebagai undangan ngobrol seru. Sebelum bayi paham kata, mereka jago membaca bahasa cinta, kontak mata dan sentuhan. Menatap mata bayi menciptakan koneksi luar biasa. Mereka merasa dilihat dan dicintai. Saat menyusui, mengganti popok, atau menggendong, luangkan waktu menatap matanya. Kontak mata dan sentuhan melepaskan hormon cinta, memperkuat ikatan batin. Sentuhan lembut, usap punggung, pijat kaki, peluk hangat, adalah pesan cinta jelas. Sentuhan memberi rasa aman, mengingatkan pada kehangatan rahim. Ini membantu bayi tenang dan mengurangi stres. Gabungkan kontak mata dan sentuhan untuk paket cinta lengkap. Mereka belajar dunia ini aman dan penuh kasih. Manfaatkan setiap kesempatan berbicara lewat tatapan dan sentuhan. Tantangan terbesar orang tua baru, menerjemahkan tangisan bayi. Setiap tangisan punya arti, lapar, sakit, ngantuk, dan kita bisa belajar membedakannya. Kuncinya, observasi dan kesabaran. Merespons tangisan dengan tepat, membangun kepercayaan. Bayi tahu kebutuhannya didengar. Ini dasar rasa aman dan kesehatan emosional mereka. Jangan takut bayi jadi manja karena direspons. Justru mereka merasa aman. Kadang, bayi hanya butuh pelukan dan suara menenangkan. Yang penting, kita hadir dan berusaha memahami. Menjadi penerjemah tangisan adalah seni yang dipelajari lewat cinta. Semakin terkoneksi, semakin fasih kita memahami mereka. Cerita bukan cuma buat anak besar. Narasikan aktivitas harian ke bayi itu super efektif. Bahkan sejak bayi baru lahir, mereka sudah bisa menangkap suara dan intonasi dari orang tua. Setiap momen bersama bayi adalah kesempatan emas untuk menanamkan ribuan kata ke dalam memori mereka. Jadilah komentator sehari-hari. Sekarang kita ganti popok ya. Dingin ya? Nah, sudah bersih. Dengan berbicara seperti ini, bayi belajar mengenali rutinitas dan mulai memahami urutan kejadian. Setiap kata yang kita ucapkan masuk ke bank data otak bayi, walau mereka belum paham artinya. Otak bayi seperti spons, menyerap semua suara, ekspresi, dan emosi yang kita sampaikan. Mereka terbiasa dengan ritme, intonasi, dan kata-kata yang diulang. Lagu sederhana, cerita pendek, atau bahkan percakapan sehari-hari sangat membantu perkembangan bahasa mereka. Narasi membantu mereka menghubungkan kata dengan tindakan dan benda. Kunci utamanya adalah pengulangan. Semakin sering mereka mendengar kata yang sama, semakin cepat mereka mengenalinya. Kata yang sering didengar akan terekam lebih cepat. Misalnya kata bola atau susunya akan mudah diingat jika sering diucapkan. Ini fondasi kemampuan bicara mereka nanti. Celoteh dan ocehan bayi adalah tanda mereka sedang belajar meniru suara dan kata. Jadikan momen rutin seperti mandi atau makan jadi momen bonding dan belajar. Ceritakan apa yang sedang dilakukan. Sekarang kita mandi, airnya hangat ya. Jangan ada momen hening. Ceritakan apa saja, pakai kalimat sederhana. Setiap detik bersama bayi adalah peluang untuk memperkaya kosakata mereka. Lihat, nak, itu bola merah. Dengan menunjuk dan menyebutkan benda, bayi belajar menghubungkan kata dengan objek nyata. Dengar, ada suara motor, brum-brum. Menirukan suara juga membantu bayi mengenali berbagai bunyi di sekitarnya. Isi hari mereka dengan ribuan kata dan cinta. Semakin banyak interaksi, semakin kuat ikatan emosional dan perkembangan otaknya.
Jadilah pencerita andal untuk si kecil. Cerita yang penuh ekspresi membuat bayi lebih tertarik dan mudah memahami emosi. Yuk mulai sekarang narasikan hari-hari bersama bayi. Setiap kata yang kita ucapkan adalah investasi untuk masa depan mereka yang cemerlang. Bayi suka obrolan yang hidup, bukan monoton. Gunakan ekspresi wajah, gestur tangan, dan variasi nada suara saat bicara. Mainkan ekspresi kaget, senyum lebar, muka sedih pura-pura. Semua menghibur dan mengajarkan emosi. Bayi belajar mengasosiasikan ekspresi dengan perasaan. Variasikan nada suara tinggi, rendah, berbisik, ceria. Suara melodis, terbukti menarik perhatian bayi dan membantu belajar bahasa. Jangan malu terdengar lebay. Gunakan gestur untuk memperkuat kata. Lambaikan tangan saat bilang dada, rentangkan tangan saat bilang besar. Komunikasi kaya ekspresi dan gestur, merangsang pendengaran dan penglihatan bayi. Jadikan obrolan teater mini yang seru dan efektif. Semua tips tadi kuncinya satu, konsistensi. Komunikasi konsisten membangun jaring kepercayaan. Setiap respons cepat, tatapan penuh cinta dan ocehan yang dijawab, "Aku di sini untukmu." Pesan ini membangun rasa aman dan percaya diri anak. Nggak perlu waktu lama, yang penting berkualitas dan tulus. Manfaatkan momen rutin untuk terkoneksi. Konsistensi bukan soal kesempurnaan, tapi kegigihan. Bayi nggak butuh orang tua sempurna, tapi yang hadir dan mencintai mereka. Bicaralah dari hati, tunjukkan cinta dengan cara kita sendiri. Setiap keluarga punya gaya komunikasi unik. Terus belajar dan tumbuh bersama si kecil. Investasi waktu dan cinta hari ini akan berbuah manis di masa depan. Semangat, Papa Mama hebat!